Kedua anakku sudah tiada, dan yang membuat mereka tiada adalah suamiku sendiri, ayah mereka sendiri. Hari ini, tepat di hari pemakaman mereka, suamiku malah menemani ibu dari cinta pertamanya di ranjang rumah sakit. Cepat telepon ambulans. Ada kecelakaan? Lin Lin, Cing Cing. Lin Lin. Cing Cing. Mama, sangat sakit. Lin Lin. Mama, kenapa aku tidak bisa melihatmu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Cing Cing. Ini tidak mungkin. Halo, apa ini rumah sakit? Cepat ke sini. Cepat, bersiap, lekas lakukan. Yuan Cheng, cepat selamatkan anak-anak. Anak-anak, ada apa dengan mereka? Apa yang terjadi pada anak-anak? Sayang, jangan takut. Ini Papa. Papa pasti akan menyelamatkan kalian. Yuan Cheng, cepatlah ke sini. Lin Lin dan Cing Cing dalam keadaan gawat. Cepatlah. Aduh, KR, kenapa dadaku terasa sesak? Bibi, Kakiku juga tidak bertenaga. Apakah mungkin sudah patah? Kenapa Lin KR bertiga bisa ada di sini? Kak Yuan Cheng, tolong selamatkan ibuku. Kak Yuan Cheng. Yuan Cheng, Lin Lin dan Cing Cing dalam keadaan gawat. Cepatlah datang ke sini. Paman He, cepat selamatkan nenek. Kak Yuan Cheng, tolong selamatkan ibuku. Aku memohon padamu, Kak Yuan Cheng. Ibu. Ibu, Bibi. ibu. Tandu, cepat. Yuan Cheng. Lin Lin, Cing Cing. Yuan Cheng. Hei Yuan Cheng. Keadaannya sangat mendesak, segera jalankan mobilnya. Hei Yuan Cheng. Cepat bawa Lin Lin dan Cing Cing pergi. Cepat. Kiao Nian, ambulans ini sudah tidak muat. Ibu dari KR sudah jatuh pingsan. Keadaan orang tua itu sangat mendesak, kita tidak bisa menunggu. Tidak boleh menunda lagi. Aku akan membawanya ke rumah sakit dulu. Hei Yuan Cheng. Aku mohon kepadamu. Aku mohon ikutlah denganku. Lihatlah Cing Cing dan Lin Lin. Mereka. Tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali untuk menjemputmu dan anak-anak. Mengerti? Kak Yuan Cheng. Kiao Nian, sudah cukup. Aku tahu kamu tidak suka pada KR, tapi aku adalah seorang dokter, menyelamatkan nyawa adalah tanggung jawabku. Yuan Cheng. Lin Lin. Cing Cing. Lin Lin. Halo, apakah ini rumah sakit? Mohon maaf, mobil yang baru saja diberangkatkan adalah unit terakhir di rumah sakit ini. Unit berikutnya baru tersedia 1 jam lagi. Lin Lin. Cing Cing. Mama tidak berguna. Mama minta maaf pada kalian. Mama, apakah Papa pergi menemui wanita jahat itu lagi? Lin Lin, percayalah pada Mama. Mama pasti akan menyelamatkanmu. Jangan tinggalkan aku. Mama, aku ingin tidur. Nanti setelah aku bangun, bisakah Mama membawaku ke taman hiburan untuk bermain? Cing Cing, kamu jangan tidur. Tolong bertahanlah sebentar lagi. Ambulans akan segera tiba. Cing Cing. Mama, dia bukan ayahku. Dia hanyalah seorang pembohong besar. Kali ini, aku tidak akan memaafkannya lagi. Lin Lin. Tolong selamatkan anakku. Seseorang tolonglah. Siapapun tolong. Siapapun selamatkan anakku.
Bertahanlah. Bertahanlah. Linlin? 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 Cing-cing. Linlin. Cing-cing. Linlin. Kalian tidak boleh sampai kenapa-kenapa. Jika terjadi sesuatu pada anak-anak, Yuan Cheng, aku tidak akan memaafkanmu seumur hidupku. Nyonya, mohon tabah dengan berita duka ini. Kedua anak Anda sudah tiada. Tidak. Yuan Cheng, cepatlah jawab teleponnya. Cepatlah. KR, saya akan pergi mengambil hasil pemeriksaannya. Tolong bantu jaga Bibi dulu sebentar. Kiaunian, ambulansnya sudah penuh. Ibunya KR sudah pingsan. Kondisinya kritis, tidak bisa menunggu lagi, tidak boleh ditunda. Aku harus mengantarnya ke rumah sakit sekarang. Yuan Cheng, aku memohon padamu. Aku mohon ikutlah denganku. Temui Cing-Cing dan Linlin. Mereka. Tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali untuk menjemputmu dan anak-anak, oke? Linlin, kamu benar. Ayahmu itu pembohong. Orang seperti dia sama sekali tidak layak menjadi ayah kalian. Sejak Lin KR bercerai, Yuan Cheng selalu berada di sisinya setiap hari. Mana mungkin dia ingat pada kita bertiga. Kalau memang begitu, Yuan Cheng, temani saja mereka selamanya di sana. Tidak akan apa-apa. Sepertinya luka anak-anak tidak serius. Aku tidak tahu apakah Kiaunian sudah membawa mereka ke rumah sakit atau belum. Ada apa, Kak Yuan Cheng? Bukan apa-apa. Nomor Kiaunian terus-menerus tidak bisa dihubungi. Apa mungkin? Karena kamu tidak pergi menemui Kak Kiaunian, dia marah lalu memblokir nomormu? Yuan Cheng, bukan maksudku ikut campur, tapi sikap Kiaunian. Ini memang sudah keterlaluan. Padahal kamu cuma sebentar saja tidak menghiraukannya, tapi dia langsung memblokir dan menghapus kontak. Dia benar-benar berpikiran sempit. Paman He, apakah kami melakukan kesalahan sehingga Tante Kiaunian marah padamu? Tidak, ini bukan kesalahan kalian. Tolong jaga nenek baik-baik. Aku akan keluar sebentar untuk mencoba menelepon Kiaunian lagi. Nenek, Ibu kenapa? Kak Yuan Cheng, KR, kamu dan Bibi beristirahatlah dengan baik. Aku masih sibuk, hubungi aku lagi jika kalian butuh sesuatu. Yuan Cheng, Bibi masih ada hal yang ingin dibicarakan denganmu? Bibi, aku benar-benar sedang sibuk sekarang, tidak bisa pergi dari sini. Mari kita bicara nanti saja. Halo, Kiaunian? Kenapa kamu tadi memblokir nomorku? Aku sedang membantu Bibi Lin mengurus prosedur rawat inap mereka. Ponselku tertinggal di bangsal. Di mana Linlin dan Cing-Cing? Sudah sampai di rumah sakit. Bagaimana keadaannya? Ternyata kamu masih ingat kalau kamu punya 2 anak. Aku kira kamu hanya ingat Lin KR dan ibunya, sampai-sampai rela mengejar mereka dan menjadi menantu rendahan. Aku dan KR itu hubungan kami bersih. KR itu hanya ibu dan anak yang sebatang kara. Tidak ada satupun kenalan di sini. Bukankah aku hanya mengulurkan tangan membantu? Kenapa kamu tidak bisa mengerti sedikit saja? Mengerti apa? Demi Lin KR. Dan ibu pelakornya itu? Di lokasi kecelakaan itu, kamu tega meninggalkan anakmu sendiri? Kenapa kamu tidak terpikir untuk lebih menjaga Linlin dan Cing-Cing? Lebih baik kita pergi melihat anak-anak dulu. Sudahlah. Aku tidak ingin berdebat soal ini denganmu. Bagaimana sebenarnya keadaan Linlin dan Cing-Cing? Jika kamu ingin tahu, datang dan lihatlah sendiri.
Halo? Ada apa dengan Paman He? Tidak apa-apa. Kak, Yuan Cheng? Tadi aku dengar, sepertinya kamu bertengkar dengan Kak Kiaonian. Apakah itu karena urusan Qingqing dan Linlin? Waktu aku naik ambulans tadi, aku melihat mereka berdua tidak ada luka yang serius, pasti tidak apa-apa kok. Mengapa Kiaonian bersikap aneh? Jangan-jangan anak-anak? Itu, Kak Yuan Cheng, ibuku, dia bilang pinggangnya masih agak kurang nyaman, bisakah kamu? Tidak bisa. Aku masih merasa tidak tenang, KR. Aku akan pergi menemui Qingqing dan Linlin dulu. Kak Yuan Cheng? Di lantai bawah 3 hanya ada ruang jenazah. Mengapa Kiaonian membawaku ke sini? Yuan Cheng, aku benar-benar menantikan wajah terkejutmu nanti. Linlin dan Qingqing ada di dalam sana. Kiaonian, di sini adalah ruang jenazah. Kalau bercanda ada batasnya ya. Aku tidak sedang bercanda. Linlin dan Qingqing memang ada di dalam. Tidak masalah jika ingin membohongiku, tapi Linlin dan Qingqing adalah anak-anakmu sendiri. Kamu tega mendoakan mereka tiada. Kiaonian, apakah kamu sudah gila? Aku tidak ingin menjelaskannya padamu sekarang. Ikutlah denganku ke dalam. Tempat sial seperti ini, kalau mau masuk pergi saja sendiri. Seharusnya aku tidak mempercayai ucapanmu. Yuan Cheng, kembalilah ke sini. Yuan Cheng. Ibu Kiao, maaf, apakah upacara perpisahan dijadwalkan 3 hari lagi? Ini kwitansinya, mohon simpan baik-baik. Mama, aku mau yang ini. Boleh tidak? Tentu saja. Linlin, kalau kamu mau apa? Mama, aku mau yang ini. Bolehkah membelikannya untukku? Tentu saja boleh. Saat kalian berulang tahun nanti, Mama akan membelikannya. Sebagai hadiah ulang tahun untuk kalian, bagaimana? Oke? Oke, Mama yang terbaik. Aku mencintaimu selamanya, Mama. Mama, aku juga mencintaimu. Linlin, Qingqing, mainan ini hanya bisa kalian mainkan di bawah sana. Suan-suan suka ini, Paman He belikan untukmu ya. Paman He, Anda baik sekali kepadaku. Seandainya Anda bisa menjadi ayah Xuan-Xuan, itu pasti akan lebih baik lagi. Xuan-Xuan, sudahkah kamu memilih hadiah yang kamu suka? Kak Kiaonian. Kak Kiaonian, Kiaonian, kenapa kamu datang ke sini? Yuan Cheng, beberapa hari ini kamu tidak pulang ke rumah? Aku kira kamu sesibuk apa. Ternyata sibuk menemani selingkuhanmu. Ini yang kamu sebut dengan tanggung jawab? Kiaonian kamu? Ibu dari KR sedang di rumah sakit. Kondisinya tidak begitu baik. Tidak ada cara lain selain meminta bantuanku untuk menjaga Xuan-Xuan. Jadi karena itu kamu meninggalkan anakmu sendiri dan malah repot-repot untuk anak orang lain dengan menjadi ayahnya, begitu? Kiaonian, jangan salah mengerti tindakanku. Aku hanya menganggap KR sebagai adikku. iya benar. Ini bukan salah Kak Yuan Cheng. Kalau bukan karena aku, Tante Kiaonian, tolong jangan memarahi Paman lagi. Ini semua salahku. Kedepannya aku tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi. Lihatlah KR itu, begitu baik dan pengertian. Lalu lihatlah dirimu, setiap hari hanya bisa mengeluh seperti wanita pendendam, tega-teganya meninggalkan anak, hanya demi bersenang-senang sendiri. Xuan-Xuan, bulan depan adalah hari ulang tahunmu, sudah memikirkan mau hadiah apa? Paman He, aku. 3 hari lagi adalah ulang tahun Qingqing dan juga Linlin. Di mana hadiah untuk mereka? Ini kan baru mau aku beli. Tadi di jalan aku tidak sengaja bertemu Xuan-Xuan dan yang lainnya, jadi aku datang bersama mereka. Oh ya, mengenai ulang tahun anak-anak, apakah hotelnya sudah dipesan? Sudah kupesan. Di mana? Jalan Wanglin nomor 47. Jalan Wanglin nomor 47. Jalan Wanglin nomor 47.
Mengapa tempatnya sangat terpencil? Baiklah, aku mengerti. 3 hari lagi, aku pasti akan meluangkan waktu untuk menemani anak-anak merayakan ulang tahun mereka dengan baik. Paman He, apakah sekarang sudah boleh membelikan hadiah untuk Xuan-Xuan? Tentu saja boleh. Apa yang Xuan-Xuan suka, Paman akan belikan semuanya untukmu, ya? Yuan Cheng, ini adalah kesempatan terakhirmu. Halo, maaf Tuan, apakah Anda ingin membayar sekarang? Maaf, bisakah Anda bantu untuk mengganti kedua mainan ini menjadi warna hitam dan putih? Baiklah. Kiaunian, ambulansnya sudah tidak muat lagi, ibunya KR sudah tua, kondisinya sangat mendesak dan tak bisa ditunda, aku harus membawanya ke rumah sakit dulu. Yuan Cheng, aku mohon ikutlah denganku untuk melihat mereka. Qing Qing dan Lin Lin. Aku tidak sedang bercanda. Lin Lin dan Qing Qing ada di dalam sana. Bisakah bantu aku mengganti kedua mainan ini menjadi hitam putih? Hitam putih? Jangan-jangan anak-anak sudah tiada? Ini, silahkan diambil. Terima kasih. Hei Yuan Cheng, kuharap 3 hari lagi, kamu benar-benar bisa datang tepat waktu. Tentu saja, sepertinya aku hanya terlalu banyak berpikir. Ada apa Kak Yuan Cheng? Oh, tidak ada apa-apa. Paman He, bagaimana kalau ini diberikan kepada adik-adik saja? Mereka pasti akan menyukai ini. Baiklah, ketulusan Xuan-Xuan ini, Paman pasti akan membantumu menyampaikannya. Oke, Upacara perpisahan akan segera dimulai. Mohon segera beritahu pihak keluarga. Hei Yuan Cheng, apakah kamu sudah berangkat? Kapan sampai? Oh, sudah berangkat. Kali ini aku ingat kok, sebentar lagi sampai. Halo? Kak Yuan Cheng. Ibuku harus periksa kesehatan hari ini. Bisakah kamu menemaniku? Tapi, aku harus menemani Lin Lin dan Qing Qing merayakan ulang tahun. Aku tidak bisa menangani semuanya sendirian. Lagi pula pemeriksaannya tidak akan lama. Kalau menyusul nanti untuk ulang tahunnya, juga masih sempat kok. Kalau begitu, baiklah. Kamu temani dulu Bibi ya. Aku akan segera sampai. Baiklah. Kiaunian, ibunya KR harus periksa ulang. Di sana tidak boleh tidak ada orang. Aku akan datang menyusul nanti ya. Prosesi akan segera dimulai. Apakah ada anggota keluarga lain yang belum hadir? Tidak ada lagi. Kedepannya pun tidak akan ada lagi. Bibi, hasil pemeriksaannya tidak ada masalah. Anda hanya perlu beristirahat dengan baik, dan Anda akan segera keluar dari rumah sakit. Yuan Cheng, Anda sungguh perhatian. Sepertinya pertemuan terakhir ini sudah tidak perlu lagi. Lin Lin, Qing Qing, di kehidupan selanjutnya, lahirlah di keluarga yang lebih baik. Jangan ikut menderita bersama mama lagi. Halo saya. Mama. Lin Lin, Qing Qing. Ada Mama. apa dengan kakak, mama, dia? Mama, Apa yang terjadi padaku? mama, ibu pingsan tadi. Kami memanggil staf, lalu mereka membantumu ke sini. Lin Lin, Qing Qing, kalian hebat sekali. Terima kasih ya.
Mama, istirahatlah dengan tenang. Aku dan adik bisa melindungimu sekarang. Kalau begitu sudah janji ya. Kalian harus terus menemani Mama dan melindungi Mama. Iya. Sini peluk. Jelas-jelas kalian sudah janji akan terus menemaniku. Kenapa kalian ingkar janji? Kalian pembohong kecil. Tanpa kalian, bagaimana Mama bisa bertahan hidup? Linlin, Qingqing, Papa sudah pulang. Linlin, Qingqing, Qiaonian. Kemana semua orang? Siapa itu? Tuan, ini pesanan. Terima kasih ya. Siapa yang membeli barang-barang seperti ini? Halo, Qiaonian. Apa maksudmu melakukan semua ini? Akhir-akhir ini kamu membawaku ke kamar jenazah, lalu memajang foto duka di sini, bahkan membeli uang kertas pemakaman. Aku tahu kamu marah karena aku tidak pulang belakangan ini, tapi ini sudah keterlaluan kan? Yuan Cheng, kamu sudah berjanji padaku untuk menjenguk anak kita, tapi kamu mengingkari janjimu. Bukan begitu? Apa hubungannya itu dengan semua yang kamu lakukan ini? Begitu kamu sampai di sini, kamu akan segera tahu. Halo? Halo? Pak Sopir, antar aku ke Jalan Wanglin nomor 47. Nomor 47? Bukannya itu rumah duka? Rumah duka? Apa yang sedang terjadi? Linlin? Qingqing? Hei Yuan Cheng, kamu datang terlambat. Nantinya, kamu tidak akan pernah lagi melihat Linlin dan Qingqing lagi. Tidak mungkin. Linlin? Qingqing? Di mana kalian? Ayah datang? Kalian jangan sembunyi lagi ya. Hi Yuan Cheng, Linlin dan Qingqing sudah tiada. Mana mungkin? Qiaonian, kamu berbohong padaku kan? Linlin? Qingqing? Hei Yuan Cheng, saat itu aku berlutut memohon padamu untuk menyelamatkan anak-anak, tapi kamu hanya memedulikan wanita selingkuhan itu, bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Kalianlah yang menyebabkan mereka tiada. Hal ini memang salahku. Aku yang bersalah, aku memang bersalah. Nian, aku mohon. Aku hanya mohon satu hal padamu, biarkan aku melihat mereka sekali lagi, biarkan aku melihat anak-anak sekali lagi, boleh ya? Jangan bersandiwara lagi, Yuan Cheng. Linlin dan Qingqing sudah dikremasi, kamu tidak akan pernah mungkin bertemu mereka lagi. Selamanya. Nian, dulu ibunya KR sudah pingsan, dia sangat memohon padaku, makanya aku benar-benar tidak menyangka akan separah ini. Kupikir seseorang akan datang menjemput kalian. Tapi kejadian ini sungguh bukan salah KR, hanya saja dia terlalu takut, makanya jadi begini. Hei Yuan Cheng, sampai sekarang kamu masih membela Lin KR itu. Apa kamu tidak merasa bersalah pada kedua anak kita? Pantas saja Linlin dan Qingqing bilang tidak ingin melihatmu lagi. Pergi kamu, pergi sekarang juga. Aku. Pengacara Jiang? Halo. Ini saya ingin bercerai.
Ibu Kiao, permintaan Anda telah kami pelajari dengan saksama. Berdasarkan hasil investigasi, biaya pendidikan Suan-Suan serta biaya perawatan ibunya di ruang perawatan mewah, semuanya dibayar oleh He Yuan Cheng, suami Anda. Ternyata sejak 3 tahun lalu, mereka sudah berselingkuh. Lalu uang itu, Uang-uang ini termasuk dalam harta bersama, Anda bisa kapan saja melalui jalur hukum untuk mengambilnya kembali. tentu saja, aku akan mengambilnya. Bahkan tidak akan aku sisakan sepeser pun, aku akan mengambil semuanya. Kalian telah membuat anakku tiada. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian hidup tenang? Lin, Cing, ayah tidak bisa datang tepat waktu sebelumnya. Kali ini, ayah membawakan kue untuk kalian. Juga ada bunga. Ayah harap kalian tidak menyalahkan KR bibi dia. Kiaonian, Anak-anak itu tiada karena tanganmu sendiri. Sekarang kamu berakting begini untuk siapa? Bawa sampahmu, dan pergi dari sini. Jangan kotori makam Lin dan yang lainnya. apa yang kamu lakukan? Semua ini dibeli oleh KR untuk anak-anak. Ini adalah wujud kasih sayangnya. Kasih sayang? Cing alergi serbuk sari, sedangkan Lin jika makan kacang, akan timbul ruam. Kamu sebut ini kasih sayang? Lin KR sungguh baik hati sekali ya. Cing, Lin, ibu datang menjenguk kalian. Buku gambar kesukaan Cing dan mobil-mobilan favorit Lin, semua sudah ibu bawakan. Maafkan aku kurang memperhatikan anak-anak selama ini. Tapi, KR juga berniat baik. Kami bersama Suan memilihkan beberapa mainan. Dia tidak tahu kalau Baru saja membahas Lin KR. Sekarang malah membawa nama Suan lagi. He Yuan Cheng, kamu ini benar-benar peduli sekali dengan urusan orang lain ya? Saat Lin dan Cing mengalami kecelakaan mobil, apa kamu pernah peduli? Apa kamu pernah bertanya walau hanya sekali? Apa yang dikatakan Lin memang benar. Mereka tidak butuh ayah sepertimu. Jadilah ayah yang baik untuk Suan sana. Siapa kamu? Ini kamar perawatan mewah, bukan sembarang orang bisa masuk ke sini. Kamu, kalau kamu tetap seperti ini, aku akan lapor orang-orang. Lalu apa? Kamu tahu kamar mewah ini dibayar menggunakan uang siapa? Apa hubungannya denganmu? Memangnya kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Aku sudah memanggil perawat kemari. Kalau kamu tidak segera pergi, nanti kamu tidak akan bisa pergi dengan tenang. Oh ya? Kalau begitu, aku ingin lihat sendiri. Sebenarnya siapa yang harus pergi dari sini? Kiaonian, Siapa yang baru saja menekan bel panggilannya? Saya tadi sedang di kamar ini untuk istirahat. Lalu wanita ini tiba-tiba datang dan mengancam kami. Jantung saya ini sampai merasa agak sesak karena ketakutan. Aku membayar sewa untuk kamar ini. Bagaimana bisa ini jadi milik kalian? Dia, Lin KR, menggoda suamiku hingga menyebabkan anakku tiada. Lalu ibunya malah tinggal di kamar mewah yang sudah aku pesan. Hari ini aku datang hanya untuk demi anakku menuntut keadilan. aku tidak melakukannya. Tidak mungkin. Ayo, kita masuk dan lihat. Sepanjang hari berpura-pura menjadi korban, menempel pada suami orang lain, tapi sekarang bilang tidak. Aku tidak melakukannya. Kamu berbohong. Aku berbohong? Semua ini adalah bukti riwayat obrolan kalian dan catatan transfer uang. Biarkan semua orang melihat, di antara kita berdua, sebenarnya siapa yang berbohong. Semua bukti sudah dipaparkan, tapi masih saja berkelit. Cih, aku belum pernah melihat orang sehina ini. Benar, menggunakan harta milik bersama suami istri orang lain tapi masih berani sesombong itu benar-benar tak tahu malu. Menurutku sih, pria itu juga bukan orang baik. Kenapa dia tidak kesini? Jangan merekamnya. Berhenti merekam. Maaf, aku terima telepon dulu. Paman He, cepat selamatkan ibu. Tante Kiaonian ingin menyakitinya. Apa? Aku segera ke sana. Maafkan saya. Kiaonian, aku tahu. Aku dekat dengan Kak Yuan Cheng. Dan kamu cemburu padaku. Tapi aku pun. Aku hanya meminta bantuannya.
Aku tidak tahu kamu akan salah paham. Dan aku juga tidak tahu bahwa itu semua uangmu. Benar, aku yang memakai uangmu. Jika kamu merasa tidak puas, hadapi saja aku. Pria brengsek. Bukannya melindungi istri sendiri, malah melindungi selingkuhan. Masih sok baik di sini. Orang ini, ternyata dokter di rumah sakit ini loh. Penampilannya tampak terhormat, tidak disangka ternyata berkelakuan sampah. Cuy. Sudah kukatakan bukan aku pelakunya. Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa percaya? Mungkin aku lebih baik tiada saja. Ya sudah, tiada saja sana. Paling tidak di rumah sakit ini. Urusan jenazahnya jadi mudah. Kiaunian, KR sudah dalam kondisi begini, kamu malah menekannya. Ibu, Suan-Suan. Maafkan aku. Kalian harus menderita karenaku. KR jangan. Ibu. Ibu. KR? Kamu sungguh membuat ibu takut setengah mati. Ibu, aku tidak ingin kamu tiada. Kak Yuan Cheng, aku sungguh tidak bermaksud merusak keluarga kalian. Kamu harus percaya padaku. Aku tahu, KR. Aku mengerti semuanya. Tenanglah, ada aku di sini. Kamu istirahatlah dulu. Kiaunian, aku tahu kamu sangat mendendam padaku. Lin dan Qingqing sudah tiada. Aku juga tahu kamu sangat sedih. Tapi itu hanyalah sebuah kecelakaan. Sungguh itu bukan urusan KR. Yuan Cheng, kamu sungguh tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Apa kamu lupa? Siapa yang menarikmu dan membuatmu menelantarkan anakmu sendiri? Siapa juga yang menahanmu hingga untuk melihat wajah mereka terakhir kali pun kamu tidak bisa? Pria ini benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya masih membela penjahat. Wanita ini menghalangi orang menyelamatkan anak-anak sungguh tak tahu malu. Benar sekali. Aku percaya KR, dia tidak sengaja melakukannya. Karena ibunya sedang kurang sehat, aku jadi terlambat sebentar. Salahkan saja aku, ini sungguh tidak ada hubungannya dengan dia. Yang melenyapkan He Tianqing dan He Tianlin memang bukanlah Lin KR. Apa? Yang melenyapkan He Tianqing dan He Tianlin memang bukan Lin KR. Pengacara Jiang, apa maksud ucapanmu itu? Yang sudah membuat mereka tiada adalah kamu. Bagaimana bisa wanita tua ini yang menghabisi mereka? Sudah kubilang juga, Pak, anak perempuannya saja jadi pelakor, mana mungkin ibunya orang baik-baik. Paman He, nenek bukan orang jahat. Tepat sekali. Ibuku biasanya memperlakukan orang lain dengan sangat ramah. Mana mungkin dia mencelakai orang? Benar sekali, Kiaunian. Tidak puas sudah memfitnah KR. Sekarang kamu ingin memfitnah Bibi juga. Kenapa sekarang kamu berubah menjadi orang seperti ini? Kamu. Aku lihat kalian semua benar-benar keras kepala sebelum melihat buktinya. Kalian berdua ini anak-anak pengganggu? Asalkan kalian tiada, maka KR bisa menikah dengan Yuan Cheng. Lenyaplah kalian. Menantu kaya raya yang sehebat itu? Karena Kiaunian tidak menghargainya? Biarlah dia menjadi milik KR kami. Siapa yang tahu itu asli atau tidak? Bisa saja itu buatan AI kalian kan? Benar sekali. Teknologi zaman sekarang sudah sangat maju. Apa yang kamu gunakan untuk membuktikan kalau videonya asli? Meski kamu seorang pengacara, kamu tidak bisa sembarangan menuduh orang lain. Benar sekali, Kiaunian. Aku tahu kamu menyimpan dendam besar padaku, tapi aku yakin Bibi pastilah bukan orang semacam itu. Bagaimana mungkin dia melenyapkan Lin dan Qingqing? Apa kamu tidak tahu? Memalsukan bukti saat ini memiliki konsekuensi yang sangat berat. Cepatlah, minta maaf kepada KR dan Bibi. Maka aku akan anggap semua ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, aku terpaksa lapor polisi. Siapa di sini yang ingin lapor polisi? Siapa di antara kalian yang melapor? Pak polisi, ini hanyalah sedikit masalah keluarga kami. Emosi istri saya sedang agak tidak stabil, makanya kami menerima laporan Anda sekarang terlibat kasus kekerasan yang mengakibatkan orang lain tiada. Ikutlah dengan kami. Aku tidak melakukannya. Pak polisi, apakah mungkin ada kesalahpahaman di sini? Benar sekali. Ini adalah seluruh rekaman kejadiannya, bukti sudah sangat jelas, tidak ada kesalahpahaman sama sekali. Ikut aku. Bu. Nenek. Bu. Nenek. Bu. KR? Yuan Cheng? Tolong aku. Kak Yuan Cheng, tolong selamatkan ibuku. Ibuku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kiao Nian, tolonglah ibuku. Bagaimana mungkin tante? Mana mungkin tante orang yang membuat Lin dan Xing tiada? Yuan Cheng, sekarang kamu percaya bahwa aku tidak membohongimu? Kiaunian, aku yang salah. Qingqing dan Lin, aku pantas dihukum. Tapi, meskipun tante yang bersalah dalam hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan KR dan Xuan.
Kamu jangan menyalahkan mereka. He Yuancheng, menurutku matamu sudah benar-benar buta. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ayah Lin Lin dan Qing Qing. Uang yang kamu berikan pada Lin KR sudah kuambil kembali semuanya. Kalian berdua, uruslah diri kalian sendiri. Qiaonian? Qiaonian? Paman He. Kak Yuancheng, KR, aku tahu kejadian ini bukan salahmu, tapi tolong biarkan aku tenang sejenak ya. Biarkan aku tenang sejenak. Kak Yuancheng. Hei, lihat video ini. Dia, Lin KR, sudah merayu suamiku dan membuat anakku tiada. Ibunya bahkan masih tinggal di ruang perawatan mewah yang aku bayar. Hari ini aku datang hanya untuk memberi anakku sebuah keadilan. Bagaimana wanita ini bisa jadi pelakor? Hei, lihat. Bukankah itu Lin KR? Benar sekali memang dia orangnya. Tak ada kerjaan lain sampai harus jadi pelakor. Mau kemana? Jangan pergi dulu. Hei, orang ini ternyata si pelakor itu. Kita ternyata tinggal bersama mereka, benar-benar sial. Neneknya membuat si anak tiada, ibunya merayu suami orang. Menurutku, saat anak ini dewasa nanti, dia juga akan menjadi bibit yang buruk. Benar? Anak sekecil ini sungguh sangat disayangkan. Mama menarik tanganku sangat sakit. Maafkan Mama, Xuan. Mama tidak sengaja. Mari kita segera pergi, ya? Pergi? Cepat pergi sana. Orang semacam ini. Xuan, kamu di rumah sendiri dulu sebentar ya. Mama pergi bekerja. Nanti sebentar lagi pulang, oke? Baik, Mama. Xuan akan jadi anak baik menunggumu kembali. Aku dan tunanganku sedang merencanakan acara pernikahan. Apakah hotel Anda masih punya jadwal yang kosong? Akan saya bantu periksa sebentar. Bukankah dia wanita penggoda yang ada di video belakangan ini? Iya, benar dia. Mengadakan pesta pernikahan di tempat kerja orang semacam itu benar-benar membawa sial. Ayo kita cari hotel lain saja. Ayo pergi dari sini. KR, saya tahu membesarkan anak perempuanmu sendirian itu tidak mudah. Tapi kamu tahu, reputasimu belakangan ini sangat buruk. Jika ini terus berlanjut, bisnis hotel kami tidak bisa berjalan lagi. Ini adalah gaji 1 bulan untukmu. Lepaskan seragam kerjamu dan segeralah pergi. Ini. Mama, apakah hari ini Mama pulang kerja lebih awal? Halo, Kak Yuancheng. Mau jauh atau dekat, saya tidak peduli. Lin KR, aku beritahu kamu. Jika sewa bulan ini tidak segera dibayar, maka jangan salahkan aku jika aku membawa orang untuk mengusirmu keluar. Kak Yuancheng, hidupku benar-benar sudah di ujung tanduk. Aku mohon tolonglah aku. KR, ada apa denganmu? Ada yang mengunggah video kita di rumah sakit ke internet. Mereka semua mengataiku pelakor, mencaci kita saat melihat kita. Aku juga kehilangan pekerjaanku. Bahkan untuk membayar sewa pun aku tak sanggup. KR, jangan panik dulu. Seharusnya masih ada sedikit uang di kartuku. Aku akan mentransfer uangnya padamu sekarang. Ini. KR, kamu jangan panik dulu. Aku akan menelepon untuk menanyakannya. Halo, Qiaonian? Mengapa kartu punyaku itu diblokir? Sudah kukatakan, semua yang kamu berikan kepada Lin KR, akan aku ambil kembali semuanya. Tapi itu uangku. Uangmu apa? Uang ini adalah harta bersama pasangan. Selama aku tidak mengizinkannya, Lin KR itu tidak akan pernah mendapatkan $1 pun. Halo? Halo? KR, bagaimana kalau kamu pergi menemui Qiaonian dan meminta maaf? Jika dia bersedia memaafkanmu, mungkin masalah ini masih bisa terselesaikan. Qiaonian, maafkan aku. Seharusnya aku tidak menggoda Kak Yuancheng. Aku salah. Aku mohon bantulah aku kali ini. Sekali ini saja. Ingin aku membantumu? Baiklah. Kalau begitu sekarang,
Berlututlah di depan makam King Ching dan Lin Lin. Bersujudlah dan minta ampun pada mereka. Mungkin aku baru akan mempertimbangkannya. Kamu jangan keterlaluan. Hal-hal yang sebelumnya itu tidak ada hubungannya dengan KR. Boleh saja kalau tidak mau. Kalau begitu bantuan ini, aku akan bersujud. Aku bersedia bersujud. Lin KR, apakah ketulusanmu cuma sebatas ini? Cing Cing. Lin Lin. Wanita ini dan ibunya yang telah membuat kalian tiada, hari ini ibu sudah membalaskan dendam untuk kalian. Yuan Cheng, ayo kita bercerai. Kiao Nian, masalah perceraian tidak bisa dijadikan lelucon. Aku tidak setuju. Aku akan tetap bercerai, terlepas kamu setuju atau tidak. Aku tidak sudi hidup bersama pelaku yang telah melenyapkan kedua anakku dalam satu atap. Pengacara Jiang, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Jika tidak ada kamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Tidak masalah. Semua ini memang sudah semestinya aku lakukan. Kedepannya, jika kamu masih butuh bantuan, kamu bisa menemuiku lagi. Pengacara Jiang, aku masih ingin meminta bantuanmu satu hal lagi. Katakan saja. Kiao Nian, ada yang ingin aku bicarakan padamu. Beraninya kamu bersikap sok suci. Kamu dan Kak Yuan Cheng belum resmi bercerai, tapi kamu sudah bergaul dengan pria lain. Ini namanya kamu berselingkuh. Apa kamu tidak takut? Aku akan melapor pada Kak Yuan Cheng. Silakan saja lapor. Kebetulan itu akan membuatnya cepat-cepat menandatangani surat cerai itu. Aku masih bisa menunggu. Tapi bagaimana denganmu? Aku lihat kamu sudah tidak sabar ingin mengambil posisiku. Kamu masih belum tahu, ya? Hari itu aku memang sengaja tidak membiarkan kalian masuk ke mobil. Kak Yuan Cheng sangat mencintaiku, asalkan kedua anak haram itu tiada, kamu di matanya tidak akan ada harganya lagi. Nanti aku hanya perlu menggunakan sedikit siasat, cepat atau lambat. Kak Yuan Cheng akan menjadi milikku sepenuhnya. Ibumu yang mendorong Lin Lin dan King Ching, apa itu juga atas perintahmu? Memang benar. Lalu kenapa? Lagi pula tidak ada bukti sama sekali, Kak Yuan Cheng tidak akan pernah mengetahuinya. Siapa bilang dia tidak akan tahu? Apa yang baru saja kamu katakan? Semuanya sudah aku rekam. Jika Kak Yuan Cheng kesayanganmu itu tahu segalanya, apa dia masih mau bersamamu? Kiao Nian, kamu licik sekali. Aku licik? Lin KR, barang hasil curian selamanya tidak akan pernah menjadi milikmu. Kiao Nian, dasar wanita tak tahu malu. Habisi saja dirimu. Begitu kamu tiada, tidak akan ada lagi yang mengetahui semua ini. Kak Yuan Cheng adalah milikku. Kenapa kamu ada di sini? Lin KR, teganya aku sangat mempercayaimu. Aku sudah berkali-kali membantumu. Ternyata kamu orang yang seperti ini. Kak Yuan Cheng, bukan begitu. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Semua kata-kata yang baru saja kamu ucapkan, aku telah mendengar semuanya. Apa katamu? Kali ini aku tidak akan membantumu lagi. Lin KR, terima saja nasibmu sekarang. Lin KR, Anda diduga melakukan penyerangan dengan sengaja. Sekarang semua saksi dan bukti sudah lengkap. Saya sudah memanggil polisi, dan polisi akan segera sampai. Lin KR, atas semua yang telah kamu lakukan ini, kamu akan membayar harganya. Kiao Nian, aku memang jahat. Aku wanita yang tak tahu malu. Tapi Xuan Xuan tidak bisa hidup tanpa ibunya. Xuan Xuan dia masih sangat kecil. Saat kamu dan ibumu mencelakai Lin Lin dan Cing Cing, kenapa kamu tidak memikirkan nasib mereka? Mereka masih begitu kecil. Bayangkan betapa hancurnya hati ibu mereka. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Jalan. Kiao Nian, Tanda tangani ini. Kiao Nian, selama bertahun-tahun ini, aku telah bersalah kepadamu dan anak kita.
Hari-hari ini aku selalu berpikir, andai saja waktu itu aku tidak percaya kata-kata wanita kejam Lin KR itu, andai saja aku waktu itu memberikan kamu dan anak kita sedikit lebih banyak perhatian, apakah semuanya tidak akan menjadi seperti sekarang? Apakah kita masih bisa berbahagia dan hidup bersama? Pisau itu sudah mengenai bagian vital tubuhku. Aku tahu aku tak punya banyak waktu lagi. Ini semua adalah balasanku. Setelah aku tiada nanti, aku akan memohon ampun pada Lin Lin dan King Ching. Aku hanya berharap kamu bisa bahagia di masa depan. Kiao Nian, Kiao Nian. Pasien tidak punya keinginan untuk bertahan hidup. Kondisinya terus melemah. Dokter, dokter. Kamu akan tinggal di sini mulai sekarang, Abut Tupu. Perhatikan sikapmu, jangan buat masalah bagiku. Apa yang mau kalian lakukan? Jadi kamu orangnya, pelakor yang merusak rumah tangga orang lain. Cuy, seumur hidupku, hal yang paling aku benci adalah wanita penggoda seperti ini. Teman-teman, buat perhitungan dengannya. Wanita hina, siapa yang mengizinkanmu datang ke dapur? Apa pekerjaanmu sudah selesai? Beraninya kamu makan. Aku lapar. Kamu makan ini saja. Setelah makan cepat kembali bekerja. Benar-benar beban saja. Sama saja seperti ibumu yang tak tahu malu itu. Kalau bukan karena kakak laki-laki memaksaku untuk merawatmu, aku malas berurusan denganmu. Terima kasih atas segala bantuannya selama bertahun-tahun ini terhadap panti asuhan kami. Sungguh, kami sangat berterima kasih kepada Anda. Sebenarnya kami tidak melakukan banyak hal. Ini hanyalah sedikit uang. Kepala panti, jangan dimasukkan ke dalam hati. Anda tidak boleh berkata begitu. Anak-anak ini telah ditinggalkan oleh orang tua mereka sejak lahir. Berkat bantuan dari Anda, mereka yang dulunya sulit makan, kini memiliki tempat tinggal dan bisa bersekolah. Hal ini pada dasarnya adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia. Saya benar-benar berterima kasih kepada kalian. Namun apa yang saya lakukan ini juga demi berbuat kebaikan untuk anak-anak saya. Saya juga berharap di kehidupan selanjutnya, mereka bisa terlahir di keluarga yang baik.